sebelum membagikan layar ya, anggap saya ini pengajaran dalam pengertian bebas ya, maksudnya jangan terlalu kaku lah. Kalau kita terlalu kaku ya ada yang mau minum lah, ada yang mau apalah, silakan lah. Oke, teman-teman, saudara dan saudariku yang terkasih, setelah seminggu di dalam pertemuan ya, pertemuan SWD tahunan, Asamblea namanya, tahunan di Kota Dingin. Jadi susah sih untuk masuk ke live-live kalian. Ada beberapa curi kesempatan di Om Santos 20 menit, 10 menit atau di penyair atau di siapa di room teman-teman yang lain. Susah 2 kali mungkin sekitar. Oke, kembali lagi pada rutinitas kita tentang pendalaman iman. Nah, sebelum mendalami ini, marilah kita sama-sama. Deo bisa atau Lili, tolong kita baca sebagai pembukaan ya. Eh, karena ini kita Wahyu, marilah kita mencintai kita Wahyu. Jadi Wahyu 19 ayat 1 sampai 21. 19. Semacam dialog awal untuk masuk ke dalam Ekaristi dan Wahyu. Ya mau. Liturgi surgawi yang Tuhan mau supaya dirayakan dari dunia ini. Oke. Wahyu bab Ya, 19. makanya dalam doa Bapa kami kan kita tadi kita akan menemukan kata-kata jadilah kehendakmu di mana? Di atas bumi Seperti seperti di dalam mana? eh, Seperti dalam surga. Makanya kehendaknya harus mulai sudah dirayakan di atas bumi ini. Oke, silakan Yakobus. Wahyu 19 dari ayat 1 ya. Bisa teman-teman bisa membantu membacanya. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, Haleluya, keselamatan dan kemurnian dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Oke, Sebab tahan dulu. menurut Lili pelan-pelan ya. Haleluya. Eh, di bagian manakah kita sering mendengarkan kata haleluya di dalam misa? Pelan-pelan nih. Di bagian mana? Bait pengantar? pengantar Injil. Bait pengantar Injil. Oke, pelan-pelan. Haleluya. Oke. Teman-teman Protestan gunakan haleluya kapan? Secara liturgis hampir di semua. Pokoknya haleluya, haleluya. Urusan mereka. Oke, minta maaf. Jadi haleluya. Lanjut, Lili. Haleluya. Um, Yakob, tidak apa. Ya, versi terserah ini kita pakai versi Protestan juga apa ya. Lili baca yang versi yang di Saya pakai kitabnya. TB2 Romo sekarang. Oke, Tadi silakan. terjemahan terbaru jadi agak rancu. Oke. Terjemahan terkini ya, terjemahan. Ya lanjut Lili. aku bacanya dari yang di layar apa yang di kitab aja? Sama, terserah. Bebas, bebas, Baca bebas. Dari Bebas. dari Alkitab aja biar nggak ke distract. Oke. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusak Oke, bumi ini pelacur besar ini yang dengan kita di Roma dianggap percabulan, itu ternyata Yerusalem ya. Yang setelah kita sudah di 2 minggu lalu. Lanjut. yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan Oke, untuk ingat, kedua, ingat bahwa Yakob ya teman-teman. Yakob siapa yang membunuh orang-orang Kristen awal, gereja perdana? Orang-orang Yahudi, Paulus. Orang. Ingat Paulus, ingat sekali kisah 8. Dew, engkau sandingkan sedikit supaya kita langsung ya. Supaya kita langsung tahu bahwa itu bukan Roma ya. Masa sih gereja Roma membunuh gerejanya sendiri? Kan nggak mungkin kan? Nah, jadi oke, sandingkan sedikit sejak kisah 8 ayat 3 ya. Apa yang dibuat sih sebenarnya orang Yahudi terhadap ayat 3-nya cukup oke. Tetapi Mm. Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Artinya siapa yang membunuh gereja perdana, gereja Kristen? Siapa yang membunuh? Oke, Orang-orang langsung ke pembuanan. Oke, sebenarnya engkau jangan terjemahkan ke Indonesia, kembali ke Spanyol atau apa?
Yakob, kembali ke Spanyol. Oke, Spanyol. Ke interlinealnya supaya ada terjemahan, kembali ke semua ke terjemahan di atas interlinealnya. Jangan ke Indonesia ya. Pilihan umum di atas. Coba interlineal yang sudut kanan atas. Yang bahasa bendera Indonesia diganti ke ke Spanyol yang pertama. Yang awal. Di atas, arriba lagi. Arriba tuh di atas. Oke. Sekarang sekarang turun dulu ya, turun. Interlineal atau semua ya, interlineal juga bisa. Oke. Yang saya mau bahasa Spanyolnya, bahasa Yunaninya muncul di situ. Oke, di sini oke. Ganti di situ. Genesis tuh kejadian ya, Beresit ganti di situ jadi kisah. Terus turun aja deh, Mas. Hechos. Sebelum Roma, setelah Juan. Oke, Hechos itu kejadian. Di situ 8 ayat 3. Oke, di sini. Oke, ini asamblea, ini eklesia di situ. Tekan di 1577 itu penjelasannya. Saya ajar kita ya. Oke, di atas di asamblea naf. Tekan di 1577 itu penjelasannya asamblea itu apa. Oke, Iklesia ya, teman-teman. Eklesia, gereja. Jadi bukan jemaat ya dalam pengertian ini ya, yang diterjemahkan ke Indonesia. Harus diterjemahkan sebagai gereja. Gereja, church. Definisinya iglesia, kongregasi, kongregasi. Jadi eh, definisi dua. Artinya iglesia itu artinya dipanggil keluar, tetapi artinya komunitas ya teman-teman. Jadi ini yang situs Protestan sendiri yang mengatakan itu. Saya tidak tahu kenapa teman-teman Protestan susah sih untuk menerima kenyataan ini kan. Oke, kembali lagi. Jadi itulah kenyataan ya, teman-teman. Siapa yang berusaha membunuh dan membinasakan gereja waktu itu? Siapa? Kan ini eklesia, asamblea, eklesia, gereja. Siapa? Orang Yahudi. Yahudi tidak. Makanya kalau itu bilang ini Roma, pelacur besar itu Roma, keliru besar ya. Kembali ke teman-teman, kalau kita kupas wahyu sedikit kita kaitkan semua ya. Yang tadi, maaf ya sambil minum ya teman-teman. Kopi ini kalau tidak kopi minum pagi nih, kepala sakit sebentar. Yang tadi, em, yang Wahyu 19 dulu. Baca. Supaya baca aja di situ supaya nanti kalau kita mau sambungkan paling gampang lah untuk itu. Kita pakai 19 yang Protestan punya. Oke. Lili silakan lanjut. Tiga sekarang ya. Empat Ya, ya. Tiga. 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 Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Tahan. Dan Pendupaan dan semua. Karena itu saudara-saudariku, Wahyu 19 ini penting sekali dalam proses analisa, penafsiran dan juga menghidup ya Ekaristi yang Tuhan mau. Oke, lanjut. dan kedua puluh empat tua-tua itu Sebenarnya ada penjelasan sebentar ya teman-teman. Tetapi ke-24 apa? dan kedua puluh empat tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan Sebentar saya mereka mau jelaskan di dalam kitab Wahyu dan liturgi bait suci. Teman-teman saudaraku yang terkasih, kedua puluh empat tua-tua ini adalah tipologi yang diambil dari 1 Tawarik 24. Itu tentang pembagian 24 tugas kelompok imamat. Ah, Yakobus, langsung ke Tawarik. 1 Tawarik bab 24. Sebentar ya teman-teman, nanti kita bisa lihat di sana, tetapi kita langsung lah pelan-pelan ya. Maksudnya kupas kupas pelan-pelan gitu kan sebenarnya. Apa yang ada di Tawarik 24? Dia nggak mau di situ.
Coba ditekan. Yang TB2, dia nggak mau yang lain. Yang lain dia nggak mau. Coba bahasa Indonesia, iya. Langsung ke TB2. Terjemahan baru nggak mau sampai ke 24. Oke, sekarang. Inilah, Pemimpin-pemimpin kudus, pemimpin-pemimpin Allah. enggak, inilah rombong-rombongan anak Harun. Ya, Lalu selanjut ke bawah. Lanjut terus. Terus. Terus pemimpin-pemimpin di antara suku Lewi. Oke, yang pertama. Mulai. Undian yang pertama. Baca dulu ayat 6-nya. Sebelum ke-7. ayat 6. Dan Semaya bin Netelael, panitera itu seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar, Imam Zadok, Ahimelek bin Abiatar, dan di depan kepala-kepala puak para imam. Dan orang Oke. Lewi, Oke. Sekarang mulai undian pertama. Pertama. undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang Lanjut terus kedua Yakub sampai di bawah. Sampai yang ke berapa? Apakah sampai ke 24 atau tidak? Oke. 18-nya. ya Maasya, Tidak harus dibaca. Ke 20 berapa? Baca ayat 18-nya, Deo. Supaya tak penekanan di angka. Ya, oke. yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Maazia, Artinya berapa kelompok imam? 24. Tugasnya untuk apa? 19. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaran Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Kembali ke Wahyu. Jadi bukan main-main ya, Deutero ya. Wahyu itu. Mantap, Romo. Yang tadi. Jadi kesian ya Protestantisme kehilangan liturgi surgawi. Kepenuhan dari liturgi bait suci ya, teman-teman. Oke, jadi 24 ini yang ada di hadapan Allah itu adalah tipologi yang diambil dari mana? Dari 1 Tawarik 24. Tentang apa? Tentang tugas dan kewajiban imam. Untuk apa? Untuk melayani Allah di bait suci, di kemah suci. Dan mereka punya 24, 19, 24 golongan imam. Oke, dan sekarang Lili lanjut. 24, kembali kepada 24. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, Amin, Haleluya. Oke, di Maka bagian ini penting sekali saudara-saudariku Lili pelan-pelan. Keempat makhluk itu kita tahu bahwa ya, perwakilan dari keempat penginjil ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke perjamuan kawin anak domba. Penting sekali. Oke, kita baca pelan-pelan ini sebagai sebuah, teman-teman ini anggap saja sebuah Lexio Divina kecil untuk kita. Ternyata Wahyu itu menggambarkan sesuatu yang 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 sangat apa ya, ya, intim dan sangat sebagai refleksi dalam pengertian cermin dari ibadah surgawi itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk kepada perkawinan anak domba. maka kedengeranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Mm-mm. Kita Lalu masuk ke dalam Mazmur, tanggapan dan semuanya teman-teman. Oke. Lalu ini pujian pertama dinyanyikan. Oke, yang begini. Yang pertama beberapa orang yang nyanyi, pemazmur yang nyanyi. Contoh kecil. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Lalu umat mengulang kembali. Namanya responsif. Penting sekali. Oke, apa yang suara dari takhta itu katakan seperti apa? Pujilah Tuhan, tata tata tata. Lalu ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja.
Anggota KOR di sini. Siapa yang anggota KOR di sini? Mantan anggota KOR. Tidak ambil bene, gitar, kung kung bunyi sana sini. Tidak, di dalam ketenangan. Desau air bah dan deru lembu dalam penglihatan. Ya, Sylvester. Ah, halo. Susah ya suaranya. Nggak dengar Pak Sylvester, nggak dengar Pak Sylvester. Ah, doubling dan bunyinya nggak kedengaran. Oke, lanjut. Ayat 7. Eh, ada gangguan mic-nya ya, Pak Sylvester? Oh, bukan tuh si Tega itu, Romo Tega baru masuk. Tega, jangan, jangan, jangan. Oh ya, maaf ya. Tega Keluar jangan lagi deh, hidupkan mic-nya. keluar baru masuk lagi deh ntar. Lagi keluar Oke, dulu oke. dia. Lanjut, lanjut ayat 7-nya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Hanya dalam kitab Wahyu kita temukan 36 kali kata anak domba. Hanya Wahyu. Kita temukan pengulangan 36 kali anak domba. Oke, lanjut teman-teman. 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan Oke, ini halus jubah teman-teman, ini jubah ya. Bandingkan ke apa ya, ke Inggris ya. Ada di sampingnya. Uh, jadi itu uh, jubah putih dan semua. Ingat bahwa misa dan semua itu romo-romo tidak boleh pakai dasi kan? Deo, kapan romo-romo pakai dasi, Jimmy? Pakai liturgis lah. Masa sih masuk dalam perkawinan anak domba pakai dasi? Oke, oke teman-teman, ini pakaian liturgis ya. Oke, silakan. Lanjut. Berkilau dan putih bersih, lenan halus adalah buatan perbuatan itu sudah diterjemahkan seperti itu. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lucu ya, ini terjemahannya Protestan, tetapi tapi tidak dikatakan di sini ya. Mereka nggak mau baca ini. Perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Yang pertama, perbuatan mereka tolak. Yang kedua, orang kudus mereka tolak. Jadi tolaknya dua-dua di sini ya. Lanjut. 9. lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya padaku, Berbahagialah mereka yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Ayo Katolik yang ada di sini. Tuhan datang pada saya, Bagaimana imam mengundang kalian? Berbahagialah mereka yang diundang ke dalam perjamuan anak domba Allah. anak ada Tuhan. Lalu kalian menjawab, ya Tuhan, Ya saya tidak Tuhan, Saya tidak pantas. tidak pantas Tuhan datang Tuhan kepada datang saya. pada Tuhan saya, datang pada saya, tapi bersabdalah saja tetapi maka besok aku belum akan saja sembuh. maka Yang saya akan bilang, sembuh. yang bilang misa tidak ada dalam kitab suci itu nanti kita ketok mereka pun kepala. Tulislah ini, berbahagialah mereka yang diundang ke dalam perjamuan anak domba dan kita semua menjawab, ya Tuhan saya tidak pantas, Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan hidup. Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Oke, lanjut sedikit, Lili. katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Eh, Tetapi ia eh, berkata kepadaku, Yakob garis bawahi sembah penyembahan. Di bawah ayat 10. Di bawah ya menyembah lalu di bawah sembahlah Allah karena itu ingat bahwa penyembahan dalam roh dan kebenaran ekaristi sebuah itu penting banget ekaristi penyembahan dia oke tersungkurlah dan kaki untuk menyembah dia. Lalu yang kedua sembah yang kedua di ayat yang sama oke Lili baca yang bagian kedua sembahlah Allah. tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba,
sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Yesus bilang, kamu kepada wanita di Samaria, di sumur Samaria, tiba suatu saat nanti kamu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Runtuhkanlah bait Allah ini, maka saya akan membangunnya dalam 3 hari. Itu dia bilang, dia adalah bait Allah itu sendiri. Dan yang kedua, kebenaran. Ketika dia katakan dalam Yohanes, Yohanes 6:45, dagingku adalah benar-benar makanan. Jadi ingat di sini, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di manakah itu? Di Ekaristi. Tapi ingat, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Dan ingat Deutero atau Yakob sandingkan di mana posisi imamatnya sama dengan imamatnya Yesus. Hanya Yesus sebagai imam agung. Ibrani, sandingkan dulu ayat ini, sandingkan ke sana. Kita ini sama loh di hadapan Allah. Jadi penting banget ya Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat 17. Ayat 17. Oke, sebentar di layar supaya teman-teman. Oke. Oke, ingat. Ibrani Ibrani, ya, oke. Yuk. ya. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ini penting sekali. Posisi imam di hadapan Yesus. Ya harus disamakan dalam segala hal dengan siapa? Di situ dikatakan satu hal atau dalam segala hal? Dalam segala hal. Dalam segala hal. Disamakan dengan saudara-saudaranya, nyanya besar atau kecil? Besar. Ini berarti Yesus punya saudara. Supaya ia menjadi imam besar, artinya kepala imam. Yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa manusia. Maka tadi di Wahyu bilang, kita ini sama ya dalam pengertian itu ya. Kita punya imam agung ya satu ya, anak domba itu ya. Jangan lupa itu. Jadi contoh, dia menghapusi dosa, dia beri otoritas penghapusan dosa. Dia merayakan, dia memberikan inilah tubuhku, inilah darahku. Dia bilang kepada para rasul, lakukanlah itu. Perintah. Dia beri otoritas seperti itu. Dia beri otoritas untuk apa? Untuk melepaskan dosa, menyelesaikan perkara. Dia punya kunci. Dia berikan kepada Petrus. Akan kuberikan kunci kerajaan Allah. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih. Dan kepada para rasul, 18 Matius katakan, apa yang kamu lepaskan, sudah umum ya. Apa yang kamu lepaskan akan terlepaskan. Apa yang kamu ikat akan terikat. Dalam pengertian ini. Jadi kembali ke Wahyu teman-teman. Tadi hanya giring sedikit supaya kita sama-sama membaca dalam pengertian. Oh ini bagaimana? Samanya di mana? Oh dalam keimamatan ya teman-teman. Hanya Yesus sebagai imam agung. Masuk satu kali selamanya. Mati satu kali untuk selamanya. Dan apa yang harus dibuat seperti Paulus. Sampai ia datang lagi kamu harus makan tubuh dan darah itu. Oke. Sampai ayat berapa tadi? 11 mau. Oke silakan. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada Amin. seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan perang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubahnya yang telah dicelup di dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Tahan di situ. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darahnya. Anak domba Allah ya. Ia menghapus dosa dunia. Dan namanya ialah Firman Allah. Yohanes 1:1. Firman Allah itu menjadi apa? Yohanes 1:1.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oh, ingat, ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darahnya. Ingat ya teman-teman saudara-saudariku yang terkasih. Ingat kain kain lampin yang dibungkus kepada dia di di palungan ya. Sebentar kita sentuh sana. Oke, lanjut. Dan dia adalah firman Allah. Dan siapakah firman itu? Yang menjadi manusia. Siapakah firman itu menjadi manusia? Teman-teman, siapakah itu firman yang menjadi manusia? Yesus Kristus. Yesus itu sendiri, anak domba itu sendiri. Oke, siapa lagi? Tapi di sini sudah di jubah, ya teman-teman, jubah. Jangan lupa itu ya. Jadi pakaian liturgis ya teman-teman. Bukan pergi ke sana yang pakai dasi. Tanya, di manakah? Kalau Protestan yang baik dia tanya, pendeta di mana ada dasi di dalam dasi? Apalagi namanya dasi atau apa itu? Apa nama? Eh, Jas, kalau jas. saya Protestan yang baik, saya tanya, pakaian liturgisnya pendeta ada di mana di kitab suci? Kan harus sola Skritura, kan? Pertanyaan kecil. Oke, kan nanti kalau teman-teman yang... Oke. Lanjut dulu. 14. Hampir selesai. Hanya untuk buat supaya Lexio Divina sebelum masuk ke Wahyu. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan Firman ya, teman. Pedang itu firman ya. Firman itu tuh bagai pedang bermata dua, kata kata Paulus. Dan Simeon kata kepada Maria, sebuah pedang akan menembusi jiwamu. Artinya firman itu sendiri. Oke? Tadi kita sudah sentuh Allah yang datang itu adalah firman ya, firman Allah. Oke. Ya, ini bahasa pedang. Teman-teman, pedang tajam dalam pengertian ini firman itu sendiri akan memukul segala bangsa lalu ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu em, garis bawahi gada besi Yakob. Deutero sandingkan ke Wahyu 12 ayat ayat 5. Wahyu 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu Oke. dirampas dan Sudah, dibawa lari. saudara besi. Artinya di sini raja ya, teman-teman ya. Raja, dia akan dikatakan ini Yesus ya dalam pengertian ini. Sandingkan Deo atau teman-teman ke Lukas 1:33. Lukas 1 ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Hmm. Oke, makanya ayat 16 dijelaskan. Pada jubahnya lili. dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Oke, teman-teman. Sudah. Oke, hanya mau jelaskan apa yang memperkuat awal ya, dia ini raja ya. Oke. 17-nya. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, Oke, supaya tahan. Teman, jangan dulu. Tahan dulu. Saudara-saudariku yang terkasih. Orang Israel dalam liturgi bait suci, mereka mencontohi liturgis para malaikat. Sedangkan Katolik merayakan misa bersama dengan Orang-orang kudus. Malaikat dan orang-orang para kudus. malaikat. Ada perbedaan di sini, saudara-saudariku yang terkasih. Orang Yahudi mereka mencontohi siapa? Ibadahnya siapa? Para malaikat. Tetapi Katolik dalam misamu engkau merayakan Ekaristi bersama dengan
para malaikat dan Para orang-orang malaikat. kudus. Bukan lagi mencontohi para malaikat dalam ibadah, melainkan bersama Bersama dengan baca para ayat itu malaikat. penting sekali, Lili, ditekankan di situ. Itu adalah perbedaan ibadah antara Yahudi dan misa ya. Orang Yahudi mencontohi para malaikat, orang Katolik dalam misa bersama dengan para malaikat. Oke, apa undangan malaikat? Lili ya 17 Lili. 17 ya, Mo. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan Mm-mm. aku Nanti, dan aku nanti melihat sebentar, binatang itu. semua jadi dirangkumkan semua, oke? Dan aku sebentar saya jelaskan. Lanjut lanjut Lili, sebentar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian, ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Oke, ini sudah saat penghakiman anak domba datang dan semuanya. Teman-teman ingat bahwa nabi-nabi palsu itu akan dibuang kemana? Deutero, guru-guru palsu itu akan dibuang kemana? Lautan Neraka api roh. belerang yang Oke, menyala-nyala. penggenapan dari Matius 7, Matius 7. Matius dari 17-nya. Ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin Mm-mm, pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap mm-mm, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi mm-mm. dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lanjut tuh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari Mm-mm, terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripada buku, kamu Oke, sekalian pembuat kejahatan. oke. Yang selalu menyerang Katolik itu hati-hati ya. Dan keduanya, nabi palsu, guru palsu, dan juga mereka yang sering menyerang Katolik itu lihat situ ya, teman-teman. Raja-raja kayak apa semua yang selalu seperti itu ingat ya. Dan keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dan berlerang. Saya tidak kenal kalian. Pergilah dari sini. Oke, saudara-saudariku yang terkasih, ini seperti semacam lintas balik untuk masuk kepada Ekaristia. Eh, eh, ada satu anekdot yang sangat bagus ya. Seorang pastor dia kunjung rumah umat yang sangat Katolik. Ini seperti siapa nih ya teman-teman yang sangat Katolik? Ainisa ya contohnya Ainisa ya. Atau Lili atau Yakobus atau siapa. Lalu sebelum pergi, sebelum pulang, Pastor Romo ini hidangkan makanan yang enak ya, semacam kue tar tapi enak ya. Dan
mereka memberikan kepada Romo itu sendok yang mereka beli di mana, kayak di Amerika, kayak apa ya, yang untuk orang-orang spesial sendok kecil itu. Tapi tidak tidak ini tidak diberikan kepada orang-orang lain, tamu-tamu lain. Setelah makan makanan terakhir itu, Romo menyembunyikan sendoknya di dalam Alkitab, lalu pergi pulang. Tahun berikutnya, setelah setahun, Romo datang lagi ke rumah. Lalu sebelum makan, istrinya mendekati Romo dan katakan, Romo, tahun lalu itu, tahun lalu itu kami, waktu makan malam, makanan terakhir itu kami menghidangkan Romo dan memberikan Romo tuh senduk. Senduk itu sangat spesial bagi kami. Dan itu hanya untuk orang-orang tertentu yang boleh memakai senduk itu. Tetapi setelah makan malam itu, senduk itu hilang. Romo bilang, kalau begitu, ambil dong Alkitab yang dulu ada di meja di sini. Lalu pergilah mereka dan ambil Alkitab. Dan ketika membuka Alkitab, ternyata sendok kecil itu ada di dalam Alkitab. Artinya Katolik. Selama 1 tahun tidak pernah buka apa? Alkitab. Jangan sampai Katolik ada di sini sama ya. Setahun tidak pernah buka Alkitab ya. Untuk kalau saya kunjung rumah kalian, saya buat yang sama ya. Saya sembunyi semua sendok-sendok kalian, tuh garpu-garpu di dalam Alkitab kalian semua nanti. Oke, jangan sampai seperti itu ya, teman-teman. Oke, saya akan membagikan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita membagikan layar saya. Ada satu dua komen sebelum itu. Yakobus, silakan. Teman-teman mungkin ada yang mau komen. Ya, kalau komen dari saya ini apa namanya? Yohanes 19 ini mengingatkan saya pada Ekaristi. Memang benar sih Romo, karena pertama jelas sekali di situ ada kata-kata yang biasa kita pakai dalam liturgi Ekaristi. Kemudian juga eh, di sini juga dijelaskan. Tadi saya pengen nanya ini Romo yang masalah daging itu Romo. Benar-benar daging yang ayat 18 ini Romo. Mungkin Romo bisa jelaskan dulu Romo sedikit. Oke, oke, sebentar. Kembali ke Supaya layar. kamu makan Kembali. daging semua. Oke, Mm-mm, coba saya share dulu ya. mm-mm, Nah ini Romo di sini. Supaya kamu makan daging semua raja dan daging mm-mm, semua panglima. Ini kata-kata mm-mm. daging semua diulang-ulang. Jadi ini bukan simbol ya Romo, daging. Bukan. Jadi Yesus kan semua, Raja segalanya. Dia Iya, seluruh bang, betul. dia penunggang kuda. Jadi kamu jangan ingat itu, maka sangat ekari. Makanya coba sandingkan langsung ke Yunani ya. Pakai pakai SARS atau tidak di situ. Ingat itu, justru di Inggris bagus ya, ayat 16 itu digaris bawahi King of Kings ya, maksudnya di garis bawahi besar banget ya di situ. Eh, terus ke bawah tadi, Raja, terus terus. Ini nih, justru ayat 16-nya tuh di Inggrisnya bagus, dia besar di atas ayat 16-nya, Mas. Hmm. Di sini benar-benar di garis bawah ya, justru itu situs Protestan ya. Engkau kembali kepada interlinear tapi Spanyol ya. Kita supaya kita Spanyol lihat Romo. Yunan. Oke, sebentar. Tadi saya cari Greek kok di sini nggak muncul ya. Hmm. Espanyol ya. Espanyol. Engkau harus ganti di atas, Kita. di ujung atas kiri kanan, tangan kananmu atas harus ke Oh ya Spanyol. ini Harus kanan. diganti Oke, di situ. pakai Espanyol. Nah, kalau di Spanyol dia muncul. Oke, terus Oke, saya ganti Biblia Interlineal. kelinian 19 Saya 18 tadi. masukin Apokalipsis Apokalipsis 19 ayat 19, 18. 18. Dia menggunakan kata apa di situ? Flash tadi bahasa Mm-mm. Inggris ya Romo. Oke, the Regis dia karena ketik di 4561 Bagaimana satu? di sini 4561. Oke. SARS. Dia dia pakai SARS daging. Oke, ini penting sekali. Daging. Itu juga sama SARS.
Sandingkan ke Yohanes. Yohanes, Di situ kali di situ Yohanes. Juan, tulis Juan, Juan, tidak Juan. J J U A Juan. 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 Oh, Juan. Juan. Oke. Ini Juan pun Yohanes spasi ternyata. 6 6, 6:45. 55, maaf. 55. Ini ya. Oke, Saya klik satu aja yang di atas ya. ya. 29 Oh, ini 24 dia SARS, dia pakai SARS yang sama ya. 2491. Mm. Dia pakai kata apa? Bukan. Bukan, Harus bukan kata ini. SARS-nya. Kembali lagi. Santai teman-teman, ini situs pertulisan yang kita bisa pakai ya. Kembali ke atas. Mungkin ke Eh, pasang lala 5455. Atau kembali semua ke inisio yang hijau di atas. Yang hijau di biru. atas. Inisio kata ini. Oke. Terserahlah Oh, oke. ya kata ini. Atau di inisio, Ini ya. yang ini. Yang kata Inisio, oke, inisio ya. inisio, oke. Tekan di situ. Oke, sekarang baru pilih. Di Biblia interlineal Biblia Internasional. ada 52 bahasa ya, teman-teman. Oke, sekarang pilih. Juan. Juan, oke, Juan yang pertama. Juan Karena dia tulis 4 6, ya. 6, 54 ya. 54 dulu. Juan 6:54. Setelah itu nanti kita ke sampingnya. Oke. Oke, BBM. Yang pertama ini SARS ini. Mi karne di sini 4561. 4 di atas. Karne ya. Oke, dia pakai SARS tidak? Oke, dia tetap pakai SARS. Jadi SARS ini sama dengan SARS di sana ya, teman-teman. Ya ini. Jadi kalau memang dia kenapa ya Yunani dia pakai SARS, daging nyata, bukan simbol ya. Karena itu definisi teman-teman yang kembali tadi definisinya apa SARS itu? Atau Daging pakai Romo. bahasa apa sini kita mau pakai bahasa yang kalian kenal? Indonesia Romo. Oke. Bahasa Indonesia. Ini Dari kehilangan yang makna lebih di situ ya. gitu. Kita bingung ini tulisan apa, artinya apa gitu kan. Oke, Mana tadi ada bahasa Indonesia, Indonesia ya. ada Indonesia di situ, Catalan, Gods, Bahasa dia Hindi, bahasa. Indonesia tekan di situ. Nah, Oke, kita coba ya teman-teman, Romo. referensi Oh, ini silang, referensi referensi silang. silang. Ah, tulis ayatnya di Yohanes situ. 6 ayat 54. Oke, Terus kalau oke, di dagingku. Di sini sungguh-sungguh nyata dagingku. Dia tidak katakan simbol dagingku. Jadi kalau referensi, oke, kata dagingku di situ. Jadi lucunya di situ dia SARS-nya hilang ya teman-teman di situ. Jadi rangkuman tadi kamu makan ya, daging dari raja, daging dari ini, daging dari ini, daging dari semua dia lah. Maksudnya sudah sangat jelas nyata di situ dia gunakan SARS yang sama dengan dagingnya sendiri di dalam Yohanes 6 kan. iya, iya. Sedikit kehilangan apa ya makna ketika kita masuk ke Indonesia ya dalam tapi tidak apa. Tapi Oke sebenarnya Romo itu kalau aja paling. ya, oke. Oke, bisa ya, bisa dimengerti ya. Bisa bisa iya ya bisa bisa. Karena dia pakai yang sama, SARS yang sama ya. Basar kalau di dalam bahasa Ibrani ya, basar atau SARS ya. Oke, teman-teman. Oke. Jadi bukan main-main. Kalau dia bilang itu. Jadi teman-teman yang bilang soal skriptura kalau begitu kenapa ganti begitu kan? Berarti Dalam tadi yang pengertian. ayat 18 itu merujuk kepada dagingku dan darahku itu ya Romo ya. Hmm. Cuma Makanya dijelaskan makanya lebih banyak Wahyu 19 itu sangat erat dengan Ekaristia, teman-teman. Oke Romo. Bukan Baik Romo, main-main. terima Oke, kasih. saya eh, mungkin kalau tidak ada komentar kita sedikit masuk ya. Oke, selamat datang. Semoga dalam setengah jam ya supaya nanti kita lebih banyak berbagi. Bisa dilihat teman-teman, untuk masuk ke sana kita harus mengerti. Eh, eh, Coba membantu kita untuk mengerti Ekaristi dan Wahyu ya. Ekaristi adalah makanan yang tadi yang kita sudah banyak kali kita baca ayat perikop ini ya teman-teman.
dari Yohanes 6:51 sampai 58. Ekaristi adalah makanan karena dia bilang barang siapa yang makan, barang siapa yang minum kan kan dia tidak main-main loh. Seperti itu ya. Jadi kalau Yesus bilang benar-benar makanan, lalu kenapa kita ganti? Lili, baca cukup 6 tapi 55 cukup. Dia bilang ini benar-benar makanan. Jadi dagingku adalah benar-benar makanan. Jadi kenapa kamu tidak mau gitu kan? Lili. Ya, saya bacain aja Romo. Hmm. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Apa artinya benar-benar makanan dan benar-benar minuman? Apakah dia manggila di situ? Apakah Yesus sementara berbohong dengan dirinya sendiri? Kau harus paham dulu, Ekaristi adalah benar-benar. Kalau memang makanya Katolik hati-hati datang ke Ekaristi tidak bilang, saya tidak mau pergi makan. Malas. Apa yang terjadi dengan tubuhmu? Deo, kalau kamu tidak mau makan. Lemes Romo. Hmm. Bagaimana dengan jiwamu? Aduh, Sedangkan Paulus bilang, makanan ini harus diterima sampai kapan? Sampai ia datang lagi. 1 Korintus 11 ayat 26. Lili sudah turun ya. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di situ masih digunakan kata makan dan minum. Masih Romo. Lalu kenapa tidak mau makan? Masih ingatkah Paulus harus marah bukan marah, harus merayakan Ekaristi selama 14 hari mereka tidak merayakan itu? Masih ingat? Kisah Ya Romo. 27, 33, 35. Kalau bukan itu makanan, kenapa Paulus bilang seperti ini? Kisah 27 Ya. ayat 33 selanjut 35. Oke. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja. Menahan Deutero berapa lapar hari? 14 hari Romo. Tapi kita belum tahu makanan apa ini. Ya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja. Menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Ini tahan. Ini perbedaan antara makan biasa dengan makan yang Ekaristi. Makan biasa untuk kenyang, tetapi makan Ekaristi untuk apa? Keselamatan. Bukan pernyataan siapa? Paulus. Kita Oh, mau Yesus makan yang Kristus. kenyang. Yesus, Paulus di dalam pengertian ini Paulus suratnya. Paulus yang ngomong. Kita hanya mau makan untuk kenyang. Dan tidak mungkin 14 hari mereka tidak makan makanan ya. Tetapi yang belum mereka makan adalah makanan untuk apa? Keselamatan. Dan apa, jangan dulu sandingkan ke Yohanes. Karena ini benar-benar makanan, tapi makanan untuk keselamatan. Karena itu adalah makanan untuk keselamatan, maka pernyataan sesudahnya, sehelai rambutmu apa? Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Oke, tahan. Lalu sekarang kita tidak tahu bagaimana makanan itu harus dimakan dan oleh siapa dan siapa yang mengambil untuk memberikan itu kepada kita. Lalu apa yang dibuat oleh Paulus? Ayat 35. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Memecahkannya, lalu mulai makan. Oke, apa yang dirayakan Paulus? Ekaristi Romo. Apa yang dirayakan Yesus dalam Lukas 22, 19-20? Ekaristi. Jadi ini benar-benar makanan. Persoalan itu orang menganggapnya sebagai simbol. Di mana ada kata simbol dalam Ekaristi? Di dalam kitab suci tentang Ekaristi. Jadi kalau ini adalah benar-benar makanan, orang tidak mau datang makan. Mereka perlu makan yang lain. Makan di alkohol, makan di restoran, makan di... Tapi untuk makan yang benar-benar makanan untuk keselamatan, orang tidak mau datang.
Sebab apa kata Yohanes 6 ayat 51, 50? Akulah roti kehidupan, barang siapa makan roti ini akan mati atau tidak akan mati. Oh, yang makanan yang untuk hidup kekal ini, keselamatan orang tidak mau datang makan. Deo. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yang ini orang tidak mau. Oke, Ekaristi adalah benar-benar makanan. Ekaristi adalah kehadiran nyata Kristus. Karena dia kehadiran nyata Kristus, maka apa yang dikatakan oleh Paulus, barang siapa tidak layak dan barang siapa tidak mengimani itu sungguh-sungguh dia mendatangkan apa? Karena itu kehadiran nyata yang tadi Yohanes 6:55, dagingku adalah benar-benar makanan, dia sungguh-sungguh ada di sana. Dan di dalam yang nyata sekali, Paulus memberikan pembelaan apologia kepada Ekaristi ketika mengatakan, kalau seandainya itu simbol, maka tidak berdosa. Tapi kalau itu nyata, hadir nyata, maka dia berdosa kepada tubuh dan darah Kristus. Silakan, Dew. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kalau Karena seandainya, itu, ya, sebentar. Nanti ayat, karena itu ayat 27, tinggalkan 28 sedikit. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, kalau kalau seandainya simbol tidak berdosa, kalau seandainya nyata, hadir nyata, ya pasti berdosa. Ayat 29. Kalau tidak ada iman bahwa yang saya terima adalah tubuh Tuhan, bahaya Katolik. Kamu pergi terima tubuh Kristus, kau bilang, itu kan, hati-hati ya. Ayat 29-nya. karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Yakobus, saya mau garis bawah kata mengaku itu. Ke interlineal, dia pakai kata apa? Yakobus, saya keluarkan dulu ini. Yakob, Yakob, Oh, masih di yang sini. pakai bahasa apa? Mau Spanyol? Spanyol tadi, dia pakai kata apa mengakui di situ. Oke, sebentar saya Kita share belajar screen dulu. bersama ya. Teman-teman pakai situs Protestan untuk jawab mereka ya. Karena mereka terlalu serang terlalu kita, jadi kita pakai mereka ke situs untuk jawab lagi mereka. Interlineal atau Biblia Todo. Kita Oh kembali iya, ke ini Spanyol di yang atas ujung anak kanan ya. Spanyol ya, Romo. Tapi kenapa yang Oke, bahasa di Indonesia Indonesia nggak diganti. bisa keluar interlinear ya? Ya, lucunya di situ. Jadi itu juga kita harus Sayang pertanyakan ya. banget sih. Ganti-ganti di atas kanan dulu ya. Tangan Oh ya, kananmu kanan diganti dulu ke, Spanyol ya. ke Spanyol. Kalau di Spanyol dia keluar juga di atas, di kanan Kalau atas. Inggris keluar nggak, Romo? Inggris keluar juga. Oh, atau Kita Inggris ke aja ya, Inggris, biar kita ke Inggris dulu Inggris baru. aja ya. Nah, Inggris aja deh, Oke. biar bisa bareng-bareng. Ya teman-teman, maaf ya saya karena saya Spanyol di sini jadi Inggris. Yang kedua, oke. Iya, Uh, Romo. uh, Baik. Inggris. Oke, Berapa tadi? dia 1 Korintus. Ini Satu 1 Korintus juga pilihan Genesis tuh ganti ke Korintus itu Chronicle ya. 1 Korintus Corinthians 11. 11:29. 19. Oke. Kok nggak keluar? Dia nggak mau keluar ya. Aduh, ini Bentar, jadi bentar. susah. Sorry, sorry, sorry. Satu Inggris dia nggak, Korintus. itu masih Spanyol di atas tuh. Enggak, ini udah ada Inggris loh, Mas. Satu Oke. interlineal. Satu Korintus 11 2. Engkau ini Kronikas atau Korintus tuh? Oh, kok page no Spam ya? Masih di Emang atas nggak ada coba. interlinealnya berarti. Pakai ini aja Berarti deh, aja Spanyol Spanyol aja. kalau itu. Spanyol, oke. Berarti kurang lengkap dia interlinealnya. Spanyol kembali, makanya saya lebih pakai Spanyol karena dia muncul langsung. Satu Korintus Heeh. Jadi kalian 11 belajar bahasa Spanyol juga ya. 11 ayat 29. 23 ya. 29 ya. 29. Jadi kalian belajar bahasa Spanyol juga bagus ya. Nah, ini malah keluar yang Spanyolnya. Oke, di Berarti yang sini Inggris malah nggak mau. está viviendo el porque viviendo si el mismo está encomiendo, está viendo dia pakai kata
porque comiendo y viviendo juicio él mismo está comiendo y bebiendo, discerniendo. 12:52, dia pakai kata itu. Griegonya diakrino. Dia artinya apa? Ya ini definisi diferencia discerniendo, separar completamente, es decir, referencia o itu harus sungguh-sungguh discernir. Bahasa Indonesia artinya apa discernir, teman-teman? Halo, discernir. Pernah kenal bahasa Indonesia? Em, ini teman-teman, itu ada traduksi langsung ke Indonesia. Oh ini discernir, pembedaan, membedakan, berdebat untuk membedakan, hakim, bayangkan, untuk memisahkan sepenuhnya, yaitu secara harfiah atau refleksi, untuk menarik diri, atau secara tersirat, untuk menentang, secara kiasan membedakan, atau refleksi, ragu-ragu atau jadi benar-benar ya, memisahkan. Oh, ini tubuh atau tidak tubuh? Bisa mengerti teman-teman? Dia bedakan. Seperti Romo. Makanya Paulus pakai kata Ragu-ragu diakrino aja di nggak sini. boleh, Romo. Ya, Ragu-ragu aja nggak boleh. Iya, ragu-ragu nggak artinya boleh. Heeh. Dia sungguh-sungguh harus bisa memisahkan. Oh, ini sungguh-sungguh tubuh Kristus selesai. Kan dia pakai kata diakrino di sini. Oke, teman-teman, kita kembali. Oke. Jadi penting ya. Yang lucunya sudah ada di situs mereka, mereka tidak mau pakai. Berarti marah orang yang buat ini kalau gitu ya. Di mana tadi ya? Sedang minum tidak cerdas ya. Sendiri sedang makan. Yang yang dia pakai cerdas ya bahasa Indonesia ya. Lucu ya, diterjemahkan sebagai cerdas. Oke, tapi tidak apa. Oke, kita kembali teman-teman. Kembali ya. Saya mau mengatakan bahwa harus tahu membedakan. Membedakan. Ini yang saya terima ini simbol atau yang benar nih. Karena itu berbahaya untuk saya nanti. Hmm. Oke teman-teman, saya kembali membagi layar. Eh, Semoga cepat-cepat ya. Kesian juga kalian sudah bertahan di sini. Sudah terlalu lama tadi kita ya. Yakub, saya lanjut ya. Oke, kehadiran nyata. Sekarang, Ekaristi menuntut kita. Dia tidak main-main. Bukan kita menuntut Ekaristi, sekarang Ekaristi menuntut kita. Menuntut bagaimana? Menuntut kesetiaan dalam cinta. 1 Korintus 10 ayat 21. Ekaristi menuntut kita tapi dalam cinta. Silakan Dewa atau ya. Lili atau 1 Korintus 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dap- Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. kesetiaan. Kamu mau pakai siapa punya? Setan punya atau kamu pakai Tuhan punya? Menuntut kesetiaan dalam cinta. Kamu pakai yang siapa punya? Lili, terpotong-terpotong tadi. Mungkin sinyal ya. Iya, seperti sinyalnya Romo. Butuh penekanan Sinyalnya, keras itu. Kamu sinyalnya Romo. cawan siapa punya kamu minum ini? Iya, Ini saya ya, iya. teman-teman. Iya, sinyalnya Romo suaranya putus-putus tadi kayak robot. Oh ya, sinyalnya saya. Minta maaf. Sudah. Halo, halo. Sudah, Ya, Mo. bagus Romo. Lancar Romo. Ya, Sudah. sudah. Lili, suaramu kecil banget ya. Iya, Mo, bentar. Ini butuh penekanan ini. Kamu cawan siapa punya cawan yang kamu mau nih? Saya bantu Romo. Setia kepada cawannya siapa? Ya. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Lanjut, Kamu belum tidak selesai. dapat mendapat kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Kesetiaan dalam cinta. Bagaimana kita setia? Ekaristi menuntut kesetiaan kita. Makanya Paulus di dalam bab selanjutnya, di dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22, dia bilang ini nih perayaan orang-orang seperti ini nih, yang tidak setia ini. Mereka merayakan seperti apa?
Di 1 Korintus 11 ya Romo ya. Apakah satu Ayat Korintus 10? ayat 7 ayat 11, ayat 17 sampai dengan bab selanjutnya, bab seterusan Oh ya, iya. bab Oh. berikutnya. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai gereja, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan gereja Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Mic-nya Romo, mic Romo, Dia mic. menuntut kesetiaan dalam cinta. Cawan mana yang kamu mau? Setan punya atau saya punya? Dunia punya atau saya punya? Karena itu Ekaristi harus dirayakan ayat 23. Seperti apa yang harus dirayakan Ekaristi itu? Setia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia Oke. memecah-mecahkannya dan berkata, Jadi jadi Ekaristi harus dirayakan di dalam kesetiaan. Yang diterima dari Tuhan itulah yang saya teruskan. Berarti harus dirayakan sesuai dengan yang diterima oleh para rasul. Jangan marah. Jadi kamu tambah-tambah Ekaristi suka-suka, buat ini perjamuan simbol suka-suka. Dia Ekaristi sendiri menuntut kesetiaan kita. Tetap kesetiaan dalam cinta. Cawan mana yang kita pakai? Tuhan punya atau setan punya? Dunia punya atau Tuhan punya? Keras loh Paulus. Yang kedua, menuntut kesatuan dalam gereja. 16-17-nya ya. 1 Korintus 10, tapi baca dari 16-nya. bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi jangan main-main. Ayat 16. Bukankah roti yang kita makan adalah persekutuan koinonia? Ini yang kita mau lihat di interlineal. Yakobus, bantu dulu ya. Ayat 16-17. Penting banget ya. Yakobus, bantu. 1 Korintus 10 16. 1 Korintus 10 16 ya Romo, sebentar ya. Saya coba pakai yang punya sabda aja Romo. Satu Oke. Korintus 10 16. Saya mau tadi interlinear supaya saya mau lihat dia pakai koinonia, persekutuan dia pakai kata apa di interlinear. Oke. Di sini di sini ada Romo, dari Yunaninya Oh ya ada, di sini aja. Ini Inggrisnya ada. penting. Iya. Oke, di mana tadi? Bantu saya. Koinonia, persekutuan. Ya ini 2842. Oke. Koinonia. Dia tidak bisa lari. Dia koinonia di situ. Oke, tekan di situ. Ah, ah. Dia pakai kata apa? Haleluya. Koinonia. Wow. Tidak main-main ya teman-teman ya. Dia pakai kata koinonia ya. Persekutuan. Masuk ke dalam. Tidak bisa dipisahkan dalam pengertian ini. Berarti yang saya terima ini adalah tubuh Tuhan. Yang saya terima ini adalah darah Tuhan. Tidak main-main ya teman-teman. Oke, cukup kata itu. Hanya saya ternyata dia pakai koinonia ya teman-teman. Penting sekali. Em, saya bagi kembali layar. Ya kok bisa mengerti ya?
teman-teman. Jelas ya, mau jelas. Jangan, jadi jangan main-main dengan ini. Bisa lihat layarnya, oke. Jadi menuntut kesatuan di dalam tubuh itu sendiri, di dalam Yesus itu sendiri, tapi persekutuan di dalam gereja itu sendiri. Jadi dua, rayakan itu dalam gereja. Makanya ayat 17 omong tentang tubuh dan juga omong tentang gereja. Bagaimana merayakan gereja dalam persekutuan dengan cawan, darah Tuhan dan tubuh Tuhan, tetapi di luar gereja bagaimana? Kembali ayat 17, Deo. Jadi menuntut kesatuan di dalam gereja. Ya. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ah, roti yang satu tubuh satu gereja yang mendapatkan roti yang satu itu, roti itu kita sudah dijelaskan sangat jelas bahwa akulah roti kehidupan, barang siapa makan roti ini akan hidup selamanya, tubuhnya sendiri dalam pengertian ini dijelaskan ayat 16, koinonia dengan tubuhnya, koinonia dengan darahnya, dan bagaimana kita merayakan itu di luar gereja? Tidak bisa. Paulus bilang tidak bisa. Bagaimana kita memisahkan gereja dari gereja? Karena kita makan dari roti yang satu adalah dia sendiri. Mana itu dia bilang di situ ini diterjemahkan dia harus ditafsirkan secara secara apa namanya itu secara simbol. Tidak ada di situ. Jadi Ekaristi menuntut kita kesatuan dalam gereja. Seperti kita bersatu koinonia dengan tubuh dan darahnya, kita harus bersatu di dalam gereja, bukan terpecah-pecah. Karena kita makan dari roti yang sama. Sekarang roti yang sama yang di mana? Adventista pakai roti bolu, Pentekostas pakai roti apa? Bagaimana roti yang sama? Teman-teman mungkin ada punya pengalaman di kultus. Kalian setiap yang pernah di Pentekostes, yang pernah di karismatik, apa mereka pakai roti yang sama? Beda-beda, Romo. Ada yang pakai roti Jadi, tawar, ada roti sobek, beda-beda. bingung. Jadi yang ketiga, Ekaristi sendiri menuntut kita berpartisipasi kepada sama saudara kita dengan milik kita. Ini yang kita namakan Ekaristi membawa kita kepada diakonia. Ekaristi membawa kita kepada bagaimana kita membagi, bagaimana kita bersolider. Jangan setelah Ekaristi muka asam, ketemu orang di lampu merah marah-marah. Jangan setelah Ekaristi lihat janda miskin yang di sana, kamu bilang, kerja. Nggak ada kesempatan untuk kerja. Bagaimana? Ekaristi membawa kita kepada bagaimana membagi, memecah-mecahkan roti dan membagi apa yang kita miliki dalam pengertian ini. Seperti dia membagi dirinya kepada kita, memberikan dirinya, tubuhnya, rotinya adalah tubuhnya kepada kita. Kita juga harus bisa itu. Karena itu kisah 2:42 itu di bagian ketiga apa yang dilakukan oleh gereja perdana. Memecah-mecahkan roti dan apa? Oke. Ya. Kisah 2 ayat 47 ya, Romo. 42. 42. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Oke, 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap Koinonia bersatu. di sini. Dia pakai koinonia. Semua orang sudah menjadi sudah ya semua orang yang percaya buat apa? Tetap bersatu. Dan segala Ya. kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi teman-teman bukan main-main ya. Macam rasa solidermu karena kamu merasa bersatu. Di sini sangat jelas semua orang yang percaya bersatu. Ini semua orang yang percaya buat 60.000 denominasi. Bagaimana? 1 Korintus 11, 20, 21 yang telah kita baca. Cara hidup orang-orang yang tidak melihat Ekaristi, tidak menghidup Ekaristi. Di sini juga penekanan rasa solider. Bagaimana kamu makan, sedangkan ada yang lapar. Bagaimana kamu Ekaristi tetapi tanpa solidaritas. Karena itu Ekaristi menuntut kita tiga hal. Kesetiaan dalam cinta. Cawan mana yang kita minum. Yesus punya atau setan punya. Yesus punya atau dunia punya. Tidak ada opsi main-main di sini. Yang kedua, menuntut kesetiaan kesatuan dalam gereja. Bersatu di dalam tubuh dan darahnya juga bersatu untuk menerima itu di dalam gereja. Karena itu kita makan dari roti yang satu dan sama. Jadi jangan main-main itu. Jangan rayakan itu di luar gereja.
Dalam pengertian di Protestan, di apa saja yang Katolik-Katolik suka-suka yang begitu seperti itu. Atau undang perjamuan di sana, bagi roti yang kau makan. Itu bukan itu simbol buat apa makan di sana. Mau dingin atau panas imanmu? Sum-sum seperti gereja, kalau tidak itu gereja Laodicea, tidak. Salah satu dari gereja di Wahyu ya. Sum-sum, tidak panas, tidak dingin. Nanti muntah seperti itu. Itu tiga, menuntut partisipasi kita. Yesus telah membagikan tubuhnya kepada kita. Jangan lupa berjuang untuk membagikan juga solidaritas dan partisipasi kita kepada mereka yang membutuhkan. Oke teman-teman, dan kita masuk ke tema ini. Oke, Ekaristi dan Wahyu. Jadi tadi Ekaristi sebagai makanan yang benar, sebagai makanan sungguh-sungguh, Ekaristi sebagai kehadiran sungguh-sungguh, Ekaristi menuntut kita tiga hal tadi, dan sekarang kita Ekaristi adalah pengorbanan. Sebenarnya Injil sudah mengatakan itu, Yesus sudah benar-benar disiapkan untuk menjadi anak domba pengorbanan itu. Sebelum masuk ke sana, kita kembali kepada liturgi bait suci, liturgi orang Yahudi, apa yang mereka lakukan. Imam-imam buat apa tiap hari? Keluaran 29, 36, 38. Semoga jam 9 selesai ya teman-teman, semoga. Saya sudah omong terlalu panjang tadi. Kita terlalu interlineal, kita bandingkan. Minta maaf ya. Yakobus berapa menit lagi? Masih Jimmy? 30 menit lagi Romo, gas. Oke, semoga bisa. Supaya kita lebih terbuka kepada diskusi. Oke, silakan. Apa yang dilakukan imam-imam tiap hari dalam kultus mereka? Di ibadah kultus orang Yahudi di Bait Allah. Silakan. Keluaran 24 ayat 8. 29 ayat 36 38. Lihat layar, Mas. Lili, sudah bisa atau belum? Oh iya. Sinyalnya. Sedang tidak bisa Romo. Sebentar Oke. deh dulu. Ya, 36. Oke. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan Oke, tahan mengadakan dulu. Deo, tahan dulu. Eh, berapa hari sekali? Seminggu sekali? tiap-tiap hari Romo. Tiap bulan rayakan itu? Tiap-tiap hari Romo. Tiap-tiap hari. Imam harus buat apa? Mempersembahkan sesuatu di atas altar. Oke. Dan altar itu harus kudus. Dengan Lanjut. mengadakan pendamaian baginya, haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang Altar yang itu kudus ya teman-teman. Persembahan yang di atas altar itu kudus. Dan altar yang menerima persembahan itu harus setiap kudus. orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Ya, sinyal saya ya teman-teman ya. Halo, halo. Ya lo Romo. Sinyal saya ya. Jadi setiap hari harus olah apa? Langsung ayat 38 ya, Mas. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Artinya yang diolah di atas altar itu apa? Kurban Romo. Iya, yang engkau harus baca tadi, barusan baca. Yang dipersembahkan di atas altar tadi apa namanya? 2 anak domba berumur setahun, tetap Anak domba. Anak domba. Apa yang dikatakan Yohanes kepada Yesus? Yohanes 1:29. Yesus sebagai apa? Yohanes 1 ayat 29. Sorry, Yohanes 1 ayat Ada ayat. di altar, di layar. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan sejak kelahirannya, Lukas 27. Semua orang Israel pasti tahu karena dia dibungkus dalam lampin dan ditaruh di atas palungan. Kenapa alasannya? Oke. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan.
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih Katolik, keren mau Katolik apa ya? Maksudnya di sini sudah dikatakan Bethlehem adalah tempat di mana para gembala dikenal sebagai daerah yang dikenal sebagai yang menghasilkan begitu banyak domba imakulata, anak domba tak bercela. Dan ketika induknya melahirkan domba yang tidak bercela, maka gembala-gembala akan membungkusnya dengan kain lampin dan memisahkannya dari anak yang lain dan anak domba yang lain dan ditaruh di atas palungan. Karena itu ketika malaikat mengatakan kepada para gembala dan kalian akan menemukan anak nanti akan di atas palungan yang dibungkus dengan kain lampin, makanya mereka, oh ini anak domba. Identifikasinya kepada anak domba. Karena itu Yohanes katakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena anak domba ini yang imakulata ini akan dipersembahkan sebagai korban penghapusan dosa. Jadi relasinya ke sana ya teman-teman. Dan itu kalau kita mau sandingkan dalam proses itu ada 36 kali di kitab Wahyu dikatakan anak domba, anak domba, anak domba. Oke, sebelum masuk ke sana kita lihat dulu ya. Matius 29, 28, 26, 28 atau Lukas 22, 19, 23 juga adalah pengorbanan darah dan semuanya. Contohnya, contoh kecil ya. Matius 26, 28 langsung. Deo, Sebab, ya, satu ayat aja. sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oke, teman-teman bisa lihat di gambar belakang ya, anak domba Allah yang dipersembahkan di altar. Makanya kalau Lukas 22 ayat 20. Deo. Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ingat, darah yang ditumpahkan bagi kamu. Darah di dalam ritus orang Yahudi dipersembahkan di atas altar. Makanya dalam Keluaran 26 tadi, setiap hari imam harus mempersembahkan anak domba di atas altar. Keluaran 24 ayat 8 seandainya. Perjanjian dengan darah ya teman-teman. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan Yesus mengambil bukan lagi anak darah anak domba. Mengambil darahnya sendiri dan mengatakan, inilah darah perjanjian lama atau baru? Baru Romo. Perjanjian baru. Dan itu saudara-saudariku yang terkasih adalah pengudusan untuk kita ya. Pengudusan untuk kita dalam Ibrani 10:10, tapi tidak usah ke sana. Yang kita bawa itu sungguh-sungguh cawan Tuhan, darah Tuhan di dalam yang telah kita baca dalam Korintus 1 Korintus 11:26, 1 Korintus 10 ayat ayat 16-17 tadi persekutuan dengan darah Tuhan, persekutuan dengan tubuh Tuhan. Dalam pengertian semuanya itu saudara-saudaraku yang terkasih anak domba ini kita membawa kita kepada kitab membawa kita kepada kitab Wahyu. Tapi sebelum kita Wahyu, kita harus lihat, oh ternyata Wahyu mengatakan 36 kali anak domba. Dan 1 Korintus 5 ayat 7 juga tentang anak domba. Banyak-banyak anak domba di dalam perjanjian baru. 1 Korintus 5 ayat 7 ya Romo. Hmm. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu tetap menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak lagi beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Anak domba Paskah kita sudah Sembeli. siapa yang disembeli? Anak domba Kristus. Ya, kalau di perjanjian lama, liturgi Yahudi yang disembeli anak domba. Dan di sini dikatakan, anak domba kita sudah disembeli, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini sangat jelas. Jadi Yesus sebagai anak domba. Dan Yohanes katakan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Lukas katakan bahwa dia dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di atas palungan. Bagi orang Yahudi sudah tahu bahwa ini anak domba imakulata yang harus dipersembahkan di bait Allah untuk penghapusan dosa.
Oke, Ibrani 9 ayat 12. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dengan darahnya siapa? Darahnya sendiri. Inilah cawan piala perjanjian baru. Tidak main-main ya teman-teman. Ibrani 10 ayat 4. Ibrani 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Darahnya sendiri yang menghapus dosa sekarang darahnya siapa? Darahnya Kristus. sendiri. Selamat datang ke Wahyu. Wahyu 5 ayat 6 ayat 12. Wahyu 5 ayat 6 sampai 12 ya Romo. Tidak, ayat 6 ayat 12. Oh, ayat 6 dan 12. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan Ber- bermata ya, ya, sudah. Anak domba seperti telah sembelih. kita sudah tahu. Yesus. Ayat 12-nya. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Semua diterima oleh anak domba itu. Teman-teman, kalau kita mau lihat di sini penglihatan kepada kepada Yohanes penting sekali ya. Wahyu dalam liturgi suci Yahudi itu penting sekali ya, teman-teman. Bagaimana Tuhan sendiri mewahyukan itu dalam konteks bait suci ya, bait suci Yahudi yang nanti kita buat rangkumannya di Tawarikh 28. Bait suci itu harus didirikan seperti ini. Mazbahnya di mana dan di mana. Ini penting sekali. Jadi kita hanya buat pembanding. Dalam Wahyu juga omong tentang pewahyuan Yesus kepada Yohanes juga menyentuh liturgi suci orang Yahudi yang membawa kita kepada liturgi celestial, liturgi Katolik dalam pengertian ini. Karena liturgi Yahudi meniru, mencontohi liturgi para malaikat, tetapi liturgi Katolik, Ekaristi Katolik bersama dengan para malaikat. Ini yang membedakan dan banyak hal nanti yang kita temukan. Ternyata, oh ya kalau begitu Perjanjian Baru adalah kepenuhan dari Perjanjian Lama. Yang saya tidak mengerti bagaimana orang Yahudi, maaf, orang Protestan, teman-teman Protestan, apakah perjanjian baru bukan adalah perjanjian lama? Bagaimana menyandingkan tadi anak domba di dalam liturgi bait suci, kemah suci orang Yahudi, dan liturgi anak domba kita punya? Ini ekaristi kita punya. Jadi yang saya kadang, lalu mereka menafsirkan dengan cara seperti apa? Lucu kan? Selama 1500 tahun tidak ada penafsiran lain tentang ekaristi sebagai simbol. Tidak ada penafsiran lain ekaristi sebagai simbol. Datang ini yang baru muncul ini rusak semua. Yang baru 500 tahun ini merusakkan semua seluruh kehidupan gereja selama 1500 tahun. Oke, Wahyu mengatakan 7 batang lilin ya. Ingat teman-teman yang apa tempat lilin orang Yahudi itu ada 7 ya, kandelabronya itu. Bagaimana dalam Inggrisnya apa ya atau Indonesianya apa namanya? Mereka punya skemanya apa ya? Skema lilin yang 7 lilin itu, 7 batang lilin orang Yahudi ya. Oke, maaf kalau ada dengar bunyi-bunyi ribut. Oke, silakan sandingkan langsung Ya, ya, Leo atau Lili atau siapa ya teman-teman lektor. Di Wahyu 1 ayat 12. Oke. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Oke, liturgi bait suci Yahudi punya 7 kaki dian ya, teman-teman. Lilinnya mereka punya kalau kalian bandingkan dalam liturgi orang, maaf ada ribut-ribut di luar. Eh, nggak enak juga untuk kalian. Kalian terganggu tidak? Ini pertanyaan. Tidak terdengar, Romo. Enggak kedengaran, enggak Oke, kedengaran oke, Romo. Yakub.
Jadi Yakobus, jadi liturgi orang Yahudi itu bait suci penting ya. Tujuh, tujuh, tujuh kaki lilin ya orang Yahudi punya. Coba kalian lihat liturgi orang Yahudi. Apakah ada tujuh kaki lilin? Ada Bisa pakai menorah batang ya? namanya. Ya? Menorah ya. Ada menorah namanya Ya, menorah. menorah. Oke, itu tujuh, 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 tujuh kaki lilin penting sekali. Coba bagaimana Yohanes diperlihatkan liturgi liturgi suci orang Yahudi. Contohnya kelompok imam yang tadi telah kita bahas ya, itu sangat 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 jelas dalam Wahyu 4 ayat 4. 24 kelompok imam orang Yahudi. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. 24 imam, kelompok imam orang Yahudi yang kita tadi telah baca dalam satu Tawarik 24. Sekarang 4 ayat 6-nya. Itu ada namanya kolam penyucian di bait suci ya teman-teman. Yang berisi air kira-kira 550.000 liter ya airnya. Oke. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah Eh, eh, muka, sebelah Cukup cukup belakang. yang kristal tadi, yang kristal. Ini liturgi sangat bait suci Yahudi ya. Mereka punya tempat pemandian, penyucian dalam pengertian ini. Jadi tempat ini kira-kira 50.000 liter ya airnya dalam pengertian ini. Sekarang 8 ayat 4 ayat 35 liturgi Yahudi ya. Wahyu 8 nggak sampai 35, Rom. Mesbah dupa. Coba Oh, sebentar. Nggak ada ya? Wahyu 8 ayat 3 sampai 5 Om Dewu. ayat Oke. 3 ayat 3 sampai 5 Wahyu 8-nya. Iya, iya, iya. Iya, Wahyu 8 ayat 3 sampai 5. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat Hmm. mesbah sebuah padupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus Doa semua orang. di Oke, atas mesbah. teman-teman ganti situ 3 sampai 5 ya. Ya, Udah, sebentar saya ganti dulu 3 sampai 5. Bisa dilihat ya? ya Romo. Oke, layarnya bisa dilihat atau belum? Bisa ya? Oke, mesbah dupa, pendupan. Orang Yahudi banyak menggunakan dupa dalam pengertian itu. Oke, tabut perjanjian harus ada di dalam bait Allah. Wahyu 11:19. Ya, Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa Sudah. bumi dan Hanya, hujan eh, es lebat. sudah. Di dalam bait suci harus ada tabut. Oke. Kalau dirangkumkan, waktu Daud mau mendirikan bait suci, ini diwahyukan langsung oleh Tuhan bilang harus begini, begini, begini. Sanding dengan 1 Tawarik 28 ayat 1. Nanti teman-teman ini PR untuk kalian ya. Bagaimana pendirian bait suci. Ya. 1 Tawarik bab 28. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para pegawai perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lanjut, Dew. Halo, halo. Ya, Halo. lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku,
sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puaku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puaku dari antara kaum Yehuda. Dan dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku. Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tata pemerintahan Tuhan atas Israel. Langsung Ia, langsung ke ayat 10-nya. ya, camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Oke, sekarang bagian-bagian dalam ruangannya, ayat 11. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar, maaf, saya ulangi lagi sorry. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Lanjut. Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai peralatan rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan barang-barang kudus. Tahan. Pertanyaan saya, di dalam ruangan ibadahnya Protestan, ada bagian-bagian ruang Maha Kudus, ada perbendaharaan barang-barang kudus. Ayo teman-teman. Ada. Ada rombongan para imam, ayat 13-nya. Dewa ayat 13. Mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan, dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Perkakas, ayat 15-nya. Yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas, dan lampu-lampunya yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil, dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak, seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil, dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Ayat 16. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak. Ayat 17. Piala nanti. Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu dan bokor-bokor penyiraman dan kendi-kendi. Juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Langsung 21. Sesungguhnya, rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Oke teman-teman, jadi kalau seandainya Yohanes menyentuh, bukan seandainya, dia menyentuh ibadat suci, bait suci, kita harus kembali tahu di dalam bait suci itu ada apa. Ada gambar kerubim, ada piala, ada tiang lilin, ada mesbah, ada kolam pembasuhan, yang tadi, yang kristal tadi. Di gereja Katolik ada apa saja? Ada gambar-gambar liturgis, ornamen liturgis, ada patung, ada tempat permandian, ada altar, ada atril sabda, altar penyembahan. eh, Kurang di mana? Ada tiang lilin, kurang di mana? Kalau seandainya adalah perjanjian baru adalah kepenuhan, juga dalam pengertian kepenuhan liturgis perjanjian baru, bagaimana dengan kultus Protestan yang tidak ada sama sekali yang disentuh di dalam kitab suci? Dan itu banyak orang pergi ke sana. Saya bingung. Mana banyak tidak, ada beberapa yang pergi ke sana.
Jadi bagaimana kepenuhan liturgis? Sekarang marilah saudara dan saudariku yang terkasih. Apa ada di sini? Apa yang ada di sini? Wahyu dan Ekaristi Katolik. Tadi Wahyu dan liturgi kudus orang Yahudi. Sekarang Wahyu dan liturgi kudus orang Katolik. Minggu sebagai hari adorasi. Wahyu 1:10. Cepat-cepat ya, teman-teman. Kita cepat-cepat. Wahyu 1:10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti Oke, bunyi hari seruling. Tuhan, hari Minggu, hari adorasi selesai. Mazbah, Wahyu 8. 8 tadi sudah baca tentang orang kudus, langsung belum ya? Sama, orang kudus. Di atas Mazbah, langsung ke sebelah satu. Kita ambil satu-satunya cukup. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Amin, haleluya. Ada Mazbah, ada bait Allah. Harus ada itu, bukan garasi mobil dan lain-lain ya teman-teman. Presbiter, penatua, imam. Yang telah kita baca tadi dari 44, kelompok 24 ya teman-teman. Kelompok imam ya, kelompok imam. Makanya di bait suci baru ini harus ada kelompok imam. Kalau tidak, tidak sesuai dengan apa yang dalam kitab suci. Baca langsung ke bab 11 ayat 15. Atau yang tadi 19 ayat 4 yang telah kita baca. 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lanjut. Tadi 11-15 ya. Iya, Romo. Oke, presbiter. Dia akan memerintah selama-lamanya. Sandingkan ke Yesaya 61 ayat 7. Yesaya 60, Ayat 5. Yesaya 61 ayat 5. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Belum, belum. Oke, baca ayat 4-nya. Kamu akan menjadi apa? Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Lanjut. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang Mm-mm. asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Mm-mm. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, yang akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan Dan menikmati kamu dan kamu akan disebut imam Tuhan, dan pelayan. pelayan Allah kita. Oke, saudara-saudara, kita kembali lagi ke Wahyu tadi. Jadi penting sekali. Jadi para penatua ya, teman-teman, kelompok imam yang ada di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada kelompok imam. Kamu akan menjadi imam-imam Tuhan. Dan tadi dalam Ibrani 2 ayat 17, semuanya dalam segala hal kalian disetarakan dengan Yesus Kristus, dan Yesus Kristus dengan saudara-saudaranya, dia akan disetarakan dengan saudara-saudaranya, saudara-saudaranya disetarakan dengan dia dalam segala hal. Dia sebagai imam agung dalam kesetiaan kepada Allah dan penghapusan dosa. Oke, lanjut, sudah sampai di mana tadi ya? Jubah ya, para jubah liturgi yang pakai dasi sembarang-sembarang itu. Langsung kepada kita ambil, engkau masih di 15 tadi kah? Coba Ya, 15 ayat 6. Teman-teman, nanti nanti saya berikan kepada kalian. Wahyu 1 ayat 13 ya Romo ya. 13 ya. Cukup ambil satu ayat ya teman-teman. Waktu. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya Mm-mm. dengan ikat pinggang dari emas. Oke, di lilin ya. Artinya kalau pasang lilin pasti dekat altar ya teman-teman, dan berjubah, tidak pakai dasi dan lain sebagainya. Oke, yang merayakan itu harus selibat. Wahyu 14:4. Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak maaf saya ulangi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan.
Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka Harus ditebus bisa, dari ya, saudara. Mereka mengikuti anak domba kemana? kemana saja ia pergi. Dan Mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. mengikuti anak domba. Dan dalam Ibrani 2 ayat 17, mereka dalam segala hal disetarakan, disamakan dengan siapa? Dengan saudara-saudaranya. Dalam kesetiaan kepada Allah dan korban penghapusan dosa dunia. Oke. Yang selibat ada di sini, imam selibat. Batang lilin sudah tadi ya, yang tidak kita baca tadi. Dupa sudah kita baca. Buku-buku yang terbuka di altar ya, tuan teman-teman ya, kalian bisa. Piala, Wahyu 15 ayat 7. Tanda salib, Wahyu 7:3, 14:1, 22 ayat 4. Kemuliaan, kemuliaan kita baca kemuliaan. Contoh tanda salib gampang lah. Kalian lihat tahu ya tanda tanda salib ya, tanda di dahi. Oke, kemuliaan Wahyu 15. Kemuliaan Wahyu 15:3-4. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak Kemuliaan. takut, ya Tuhan? Sudah. Ayat 4-nya. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Saudara-saudara, kemuliaan kepada Allah. Haleluya yang telah kita baca tadi. Kudus, kudus yang kita baca 4 ayat 8. Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya, mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Tanpa berhentinya siang dan malam. Ketika kalian tidur, kami merayakan Ekaristi. Ketika kami tidur, kalian merayakan Ekaristi. Ekaristi. Tidak pernah terputuskan. Kudus-kudusnya siang dan malam. Belahan dunia ini malam, kalian sore, kami pagi, kalian malam, dan semuanya itu. Ekaristi sepanjang jalan. Oke, sepanjang zaman, sepanjang waktu. Anak domba Allah yang telah kita baca tadi. Amin. Langsung Wahyu 19 ayat 4 atau 22 ayat 21. Terserah mau pakai yang mana. Wahyu 22 ayat 21 aja, Romo. Oke. Ya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Malaikat dan orang kudus yang kita telah sentuh dari Wahyu 5 ayat 8, 6, 9 sampai 10, Wahyu 3, 8, 3, 4, dan perantara orang kudus dan semuanya itu. Perawan Maria sangat jelas Wahyu 12, 1 sampai seterusnya. Tidak apa. Malaikat Agung, Mikael ada. Perjamuan pernikahan anak domba yang telah kita baca sebagai apa namanya tadi pembukaan Lectio Divina tadi. Teman-teman nanti bisa baca sendiri, sandingkan sendiri. Sekarang saya mau buat semacam penutup ya teman-teman. Saudara-saudariku yang terkasih, mau katakan satu hal seperti ini. Kita wahyu penuh dengan simbolisme, di mana liturgi surgawi digambarkan dengan benar, di mana liturgi misa kudus kita refleksi, artinya memasang cermin di hadapan kita dan melihat kesetiaan terhadap liturgi surgawi itu dan dalam perjalanan kita di atas dunia itu. Karena ada tiga hal di sini sebagai rangkuman eh, pendek untuk kita. Ibadah surgawi di sini menunjukkan kepada kita apa yang Tuhan inginkan dalam ibadah duniawi. Pertama, ibadah harus bersifat komunal. Model ibadah Alkitabiah adalah ibadah bersama dengan partisipasi penuh bersama dari anggota jemaat anggota gereja yang bersatu, bukan yang terpisah-pisah. Menunjukkan keselarasan, persatuan, dan keragaman. Ini sangat penting secara biblis. Kedua, ibadah harus responsif. Artinya menunjukkan partisipasi orang dalam pengertian ini. Yang tadi kita bilang ada yang mengatakan mazmur, pujian, lalu diulangi orang lain.
Dalam kitab Wahyu, para penutua dan empat makhluk yang tadi kita telah baca hidup terlihat menyanyikan respon musik bolak-balik ya, berpartisipasi dalam dialog dan dalam ibadah gereja di bumi. Itulah yang harus kita lakukan atau harus dilakukan juga. Kita menanggapi secara liturgis terhadap bacaan Alkitab, doa-doa, nyanyian Mazmur dan himne, pengajaran dan sakramen-sakramen. Karena inilah yang kita lihat dalam ibadah surgawi. Dan ibadah kita harus distrukturkan sejauh mungkin meniru pola surgawi. Sesuai dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketiga, ibadah harus atas dasar perintah Tuhan. Model dasar ditetapkan dalam 1 Korintus 14 ayat 40. Silakan, Dew. Yang harus ditetapkan oleh Tuhan. Cara merayakannya. 1 Korintus 14 40. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Harus teratur. Sopan. Jingkrat sana sini. Ada yang banyak jingkrak sana sini tuh, teman-teman. Tidak tahu yang pemimpin di belakang atau pemimpin di depan. Jingkrak, pokoknya jingkrak. Tidak. Semua ibadah harus secara sopan dan teratur. Sesuai dengan apa? Lakukanlah ini sebagai kanan-kanan aku. Yang Korintus, Paulus dalam Korintus 1 Korintus 11 ayat 23. Yang saya terima dari Tuhan, saya teruskan kepada kalian. Bagaimana ibadah ini strukturnya tidak jelas? Sangat tidak biblis. Orang Yahudi sangat jelas loh. Masuk harus begini, keluar harus begini. Prosesi harus begini, berakhir harus begini. Jangan sentuh sembarang. Mati kalau sentuh tabut perjanjian di dalam prosesi. Hal-hal seperti ini teratur, teratur, terstruktur. Itulah ibadah liturgis. Itulah ibadah Alkitabiah. Jangan taruh sembarang-sembarang. Taruh band di sana, musik di sini, drum di sini, gitar bass di sini. Tidak tahu lagi roh mana yang berbicara. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Maaf lewat 5 menit ya, Yakobus. Oke teman-teman, bangga sedikit jadi Katolik lah.